Perkenalkan, nama saya Rio Jati Pramono. Ya, biasa teman-teman rekan-rekan manggil saya Rio. Saya di Pondok Lebah sebagai co-founder dari Pondok Lebah. Di Pondok Lebah ini merupakan peternakan lebah madu yang berdiri sejak tahun 96, Mbak. Saat ini kita punya kurang lebih 500 koloni lebah yang digembalakan di kebun-kebun. Nah, saat ini lebahnya sedang digembalakan di kebun di daerah Subang, Jawa Barat, di kebun karet sama rambutan. Alasan Bapak memilih untuk bisnis Pondok Lebah ini apa, Pak? Iya, alasan kita mulai bisnis peternakan lebah ini, Pondok Lebah itu berangkat dari keprihatinan sih, Mbak. Jadi kelangkaan madu yang murni asli ini susah didapat masyarakat. Jadi oleh karena itulah kita coba mau budidaya lebah. Dan ternyata kita telusuri lebih dalam lagi, kondisi lebah di Indonesia itu juga teknik dalam proses pemanen juga prihatin. Karena hampir semua petani-petani di daerah, proses panennya itu dengan dipanen seluruhnya dengan sarang dan anak-anak lebahnya. Sedangkan hidupnya lebah itu pendek, kurang dari 2 bulan. Dengan proses panennya seperti itu, akan berisiko lebah nanti suatu saat ke depan nanti, dalam beberapa tahun ke depan, akan terjadi punah. Oleh karena itulah, kita lebih memantapkan diri lagi untuk kita beternak lebah, sekalian kita edukasi ke para petani-petani untuk lebih lestari lah dalam proses pemanenannya dan proses dalam menjaga ekosistemnya lebah itu sendiri. Untuk visi misinya dari Pondok Lebah ini apa ya, Pak? Visi misi Pondok Lebah yang pertama mengedukasi masyarakat dan insya Allah bisa memenuhi kebutuhan madu nasional yang asli tentunya. Dan kalau untuk misinya, yang pertama adanya pemberdayaan masyarakat, khususnya di lingkungan sekitar kita budidaya lebah supaya juga terangkat ekonominya mereka. Dan yang kedua, kita berbagi ilmu lah kepada masyarakat sekitar, khususnya para pemuda supaya mau mengembangkan budidaya lebah daripada dia merambah hutan ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Yang ketiga, yang pasti kita untuk memenuhi kebutuhan khususnya untuk nasional. Karena keberadaan madu Indonesia ini yang murni asli agak susah, Mbak. Dan yang selanjutnya, kita juga pemberdayaan lah masyarakat dengan adanya Pondok Lebah. Kita bisa meng-engage dengan para reseller sehingga mereka menjual produk-produk yang madu tentu dari sumbernya itu peternak lebah Pondok Lebah. Untuk kegiatan saat ini di Pondok Lebah, apakah hanya panen atau sedang merencanakan produk-produk baru, Pak? Iya, jadi untuk kedepannya kita Pondok Lebah yang pertama yang pasti dan konsisten, kita ada uji coba nih, Mbak. Kan keadaan alam sekitar ini kan apalagi terjadi perubahan iklim yang sangat cepat ini, lebah juga terpengaruh. Oleh karena itu kita berinovasi, kita menciptakan suatu produk pakan lebah yang situasi di alam itu memang nggak ada. Nah, sedangkan lebah itu membutuhkan setiap saat, kita kasihkan ke mereka, yaitu berupa suplemen. Nah, bahan bakunya dasar dari tempe, karena tempe sendiri dia protein tinggi. Dan selain itu, kita juga ngembangin koloni lain, ini jenis apis cerana yang asalnya memang asli dari Asia. Dan di Indonesia ini populasi lebahnya paling banyak di dunia ini, Mbak. Oleh karena itu, kita juga ada pemberdayaan ke masyarakat sekitar. Kita bagi-bagikan nih koloni-koloni apis cerana ke warga-warga sekitar. Khususnya untuk kita di lingkungan kantor kita, supaya juga masyarakat bisa merasakan bagaimana sih proses jadi peternak lebah dan endingnya mereka bisa panen madunya sendiri. Apakah ada goals lain yang ingin dicapai, Pak? Goals yang lain yang dicapai, yang pertama kita pengen menjadikan produk madu Pondok Lebah khususnya menjadi tuan rumah lah. Karena kebutuhan madu di Indonesia ini 65% nih dipenuhin dari impor, Mbak. Oleh karena itu kita concern akan tentang produksi madunya supaya meningkat sehingga bisa mengurangi jumlah impor. Menarik ya, Pak, atas informasi yang Bapak bagikan tadi. Terima kasih ya, Pak, sudah bersedia berbagi cerita seperti ini. Ya, sama-sama, Mbak.